sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang merusak bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Qalu ya Dzul Qarnain, mereka mengatakan, hai Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya bangsa Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Fala ta'alu, maka apakah kami menjadikan laka untuk engkau kharjan, satu upah atau pajak, ala antat ala, dengan syarat engkau menjadikan bainana, antara kami, wa bainahum, dan antara Ya'juj Ma'juj, saddan, satu penghalang. Jadi Dzul Qarnain berjalan sampai di satu tempat antara dua gunung. Penduduknya bicaranya betul-betul aneh, orang-orang Cina kira-kira ini. Sampai orang Cina itu kalau kita dengar bahasanya itu aneh, itu songseng nggak tahu-tahu. Nggak paham bahasanya, itu nggak paham. Kalau benar itu katanya Dzul Qarnain itu orang Mesir, atau mungkin Dzul Qarnain itu orang Rom. Mungkin bahasa Cina dengan bahasa orang-orang Mesir sekitarnya itu sangat jauh. Dengan Dzul Qarnain itu betul-betul susah memahami mereka. Tapi akhirnya mereka juga bisa komunikasi dengan Dzul Qarnain. Mereka mengatakan kepada Dzul Qarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu bikin kerusakan di muka bumi. Maukah kami memberikan kepada Tuhan itu pajak atau opah, dengan syarat untuk menjadikan penghalang, pagar, sehingga Dzul Qarnain tidak bisa menyerbu ke daerah kami. Maka siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Ini juga pembahasan panjang antara para ulama. Dan saya katakan tadi itu, sebagian peneliti menemukan benteng Ya'juj Ma'juj itu di Cina. Maka ya Ya'juj Ma'juj itu orang-orang sekitar Cina situ. Nah, di sini Cina pada ngaji ngapalkan Quran gimana? Nah, ya itu kan Ya'juj Ma'juj itu kan ya yang kafir toh. Yang Cina yang Islam ya bukan Ya'juj Ma'juj. Tetapi yang minta perlindungan kepada Fir'aun, kepada Dzul Qarnain ini juga orang Cina juga. Jadi berarti Ya'juj Ma'juj itu orang-orang di sekitar benua Cina situ. Jadi berarti orang Cina itu ada yang Ya'juj Ma'juj, ada juga yang tidak. Kan itu jadinya itu. Atau mungkin penafsiran-penafsiran yang lain. Karena yang minta dibenteng itu ya orang Cina itu. Yang dibenteng ya orang sekitar Cina itu. Orang mana? Nah sekarang tuh benteng itu ditemukan itu di tengah-tengah negeri Cina itu. Jadi yang dibentengi dan yang dilindungi dan yang menyerbu itu ya sudah jadi satu sekarang di negeri Cina itu. Nggak tahu, campur aduk di situ. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang jelas Ya'juj Ma'juj ini, bahkan ada sebagian mengatakan Ya'juj Ma'juj itu orang Eropa. Sebagian mereka mengatakan begitu. Nggak penting ya. Kamu tahu atau nggak tahu itu nggak penting. Itu bukan wajib kamu harus tahu. Yang penting ada bangsa yang namanya Ya'juj Ma'juj, yang mereka bikin kerusakan di muka bumi. Kemudian Dzul Qarnain telah membuat penghalang, membuat pagar besar sehingga mereka tidak bisa merusak tetangga-tetangganya. Di mana benteng itu? Siapakah mereka? Yakhtalafa fihi ulama. Tapi yang jelas lagi juga bahwa nanti menjelang kiamat itu bangsa Ya'juj Ma'juj itu akan bangkit dan bikin kerusakan di seluruh dunia. Ini hadis-hadisnya sahih. Kalau memang peneliti-peneliti Arab itu benar ya, Ya'juj Ma'juj itu bangsanya orang Mongolia, termasuk orang Korea, termasuk orang Jepang, itu semua termasuk Ya'juj Ma'juj semua itu. Kalau menurut penelitian sebagian orang Saudi.
Saya punya kitabnya ini. Nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu pula apa yang akan terjadi itu, bagaimana munculnya itu tidak tahu. Dulu, zaman dulu, negara besar itu Persia, Romawi menguasai hampir seluruh dunia. Kemudian berubah, akhirnya yang menguasai dunia itu orang Islam 1000 tahun lebih. Setelah itu muncul sekarang orang-orang Barat, orang Rom, Amerika, Inggris dan sebagainya itu. Dan ini sekarang ini Amerika sudah mulai runtuh, Eropa mulai runtuh, orang Cina mulai bangkit. Apakah mereka itu yang akan jadi Ya'juj Ma'juj? Wallahu a'lam. Atau mungkin kiamat itu masih agak lama sehingga mereka tenggelam lagi dan Allah munculkan orang dari daerah-daerah situ itu yang dipilih untuk jadi Ya'juj Ma'juj itu. Wallahu a'lam. Jadi ini pembahasan para ulama, sampai bingung kok para ulama ini. Berbeda-beda pendapat ini. Sebetulnya apa? Ya'juj Ma'juj sebenarnya siapa? Di mana? Bagaimana nanti kok bisa muncul? Sebagaimana dalam hadis dikatakan akan memenuhi dunia itu bagaimana? Caranya bagaimana? Munculnya dari mana? Dan sekarang mereka itu di mana? Ini pembahasan yang panjang sekali. Yang jelas Ya'juj Ma'juj itu ada. Ya'juj Ma'juj itu ada. Dan nanti akan muncul lagi menjelang kiamat, bikin kerusakan seluruh dunia. Siapa mereka? Nggak ada yang tahu selain Allah dengan pasti. Tapi orang-orang bisa mengira-ngira. Itu di daerah situ tadi yang saya sebutkan itu yang dicurigai, kalau dicurigai apa ya? Dikira-kira, bukan dicurigai. Kalau dicurigai kan orang yang bikin kejahatan, ini yang dikira-kira akan munculnya Ya'juj Ma'juj di daerah-daerah situ itu. Daerah Cina sekitarnya itu. Semoga saja Indonesia nggak ikut. Ya. Indonesia dengan Cina itu dekat itu. Dan banyak orang Cina itu tinggal di Indonesia, termasuk tinggal di Al-Fatah. Maksud jadi Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj yang bagian Islam masuk surga kan nggak apa-apa. Jadi kamu jangan marah dikatakan Ya'juj Ma'juj. Ya saja Ya'juj Ma'juj bagian Islam itu aja toh. Lah katanya dalam hati itu Ya'juj Ma'juj itu semua akan neraka. Itu yang itu masuk kafir, ya. Yang sudah masuk Islam ya tidak, gitu aja. Jadi gak usah sulit-sulit memahami perkara itu. Itu orang-orang bangsa, orang-orang Kamboja itu juga dekat dengan Cina itu. Thailand juga, bukan Indonesia aja. Itu perkiraan jadi Ya'juj Ma'juj itu ada itu. Allahu Akbar. Qala ma makkanni fi rabbi khair. Qala Dzulkarnain mengatakan ma makkanni. Perkara makkanni yang Allah telah memberikan kuasa kepada aku fi dalamnya. Yang telah memberikan kuasa kepada aku fi dalamnya Rabbi Tuhanku khairun dan lebih baik. Maksudnya harta saya sudah banyak, nggak perlu dengan pajak-pajak kamu. Pajak-pajak kamu, bayaran-bayaran kamu saya tidak perlu. Tetapi yang saya perlukan sekarang, kamu kerjasama dengan saya untuk membuat pagar ini. Kamu kerjasama dengan saya tidak perlu upah. Fa'inuni, maka tolonglah aku dikuatin dengan kekuatan. Maksudnya, tolonglah aku, kamu bantu kamu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kamu itu, bantulah saya untuk bikin pagar ini. Aj'al, maka aku akan menjadikan bainakum antara kamu wa bainahum antara Ya'juj Ma'juj radman, satu rodem, satu pagar. Aduni, datangkanlah kepadaku Zubarul Hadid, biji-biji besi, hatta idza sawa, sehingga ketika beliau telah menyamakan baina sadfaini, antara dua gunung itu, dikasih cor-coran besi, biji-biji besi
ditaruh di situ oleh Dzulqarnain dengan bantuan orang-orang sekitar situ, biji-biji di situ sampai menjulang tinggi menyamai gunung itu. Hatta idza sawa, hingga dia telah menyamaikan baina sadafaini, antara dua gunung dengan biji-biji tadi, qala hu, maka beliau mengatakan umfuhu, tiuplah api. Hatta idza ja'alahu, sehingga ketika beliau telah menjadikan besi itu naron menjadi api, qala, maka beliau mengatakan atuni, datanglah padaku, ufrik, maka aku akan mengecor alai atasnya kitron tembaga. Jadi biji-biji besi ditumpuk, kemudian umfuku disentor dengan api, sehingga biji-besi itu jadi api. Setelah biji-besi jadi api, dicor dengan ketro, dengan macam tembaga. Itu kayak begitu anunya, itu teknologinya Dzulqarnain. Sudah bisa ngecor tembaga, ngecor besi dan sebagainya. Wa atainahum min kulli syai'in sababa. Oleh Allah itu dikasih macam-macam kemampuan Dzulqarnain itu. Famasau, maka mereka tidak mampu, ya Ya'juj tidak mampu, ayat haru, untuk mereka menaiki tembok ini. Famasau, dan mereka tidak mampu lahu kepadanya nakban, membolongi. Mereka tidak bisa naik Ya'juj itu, dan mereka tidak bisa melubangi pagar ini. Dari besi dicor dengan tembaga lagi, gimana itu? Allah. Kalau yang di Henan itu, di Cina itu ada pagar besi itu, tebalnya kurang lebih itu sekitar 20 meter kurang lebihnya, dan panjangnya sekitar 18 kilo. Itu yang pagar yang ada di Henan sekarang itu, yang diperkirakan itu pagarnya Dzulqarnain itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah itu apa yang lain nggak tahu. Ada rahmatul Rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Wa idza ja'a Rabbi, bila telah datang janji Tuhanku, ja'ala utaka, maka Tuhan menjadikan tembok ini tekan menjadi hancur. Wa kana wa'du Rabbi, dan ada janji Tuhanku haqqan, adalah benar. Sebagian orang itu mengatakan dunia ini sekarang sudah bisa dilihat semua. Mana daerah yang belum bisa dilihat, katanya. Pakai satelit tiap meter bisa dilihat, bisa difoto, bisa direkam. Maka Ya'juj di mana aja nggak akan bisa sembunyi. Omong kosong. Omong kosong. Perkataan katanya orang sekarang dengan teknologi yang canggih sekarang ini, tidak ada tempat tersembunyi di dunia itu ngomong kosong. Banyak tempat orang tidak tahu. Apalagi dunia kampung kamu aja banyak yang tidak diketahui orang. Banyak daerah-daerah di hutan-hutan, di lautan-lautan yang bisa diketahui orang. Jadi teknologi-teknologi yang digembur-gemburkan oleh orang-orang barat sekarang itu nggak terbukti itu sebetulnya.